Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Tarot Pemenang Jiwa. Hai, apa kabar untuk Anda yang berzodiak Scorpio? Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa menyaksikan readingan terbaru dari kami, dan kali ini pembahasannya mengenai asmara di minggu kelima atau akhir bulan Desember 2021 untuk zodiak Scorpio ya. Kira-kira seperti apa pembacaannya, kita lihat bersama-sama. Semoga ini resonate dengan Anda. Kalaupun tidak resonate, maka ini bukan energi Anda, karena di sini energi banyak orang yang bersifat general ya. Jadi tidak berpatokan pada satu orang saja, tapi energi banyak orang ya. Jadi sesuatu hal yang terjadi ini adalah sesuatu yang dinanti-nantikan oleh kita semua ya. Apakah ada hal baru di akhir tahun ini dengan menutup tahun yang lama dan membuka tahun yang baru? Dan selamat tahun baru buat semuanya ya. Semoga kita lebih bahagia, lebih baik daripada resolusi yang tahun sebelumnya. Membuka resolusi baru dan menutup resolusi lama ya. Oke, Scorpio, asmara Anda di sini paling lengkap pembacaannya ya. Bisa ada pembacaan divine feminim, divine maskulin, dan twin flame, soulmate, bahkan ada yang reconciliation atau hubungan yang kembali dengan orang masa lalu ya. Kita lihat sama-sama di sini kira-kira untuk divine maskulinnya seperti apa. Scorpio. Oke. Ada the moon. Ada the wheel of the year. The Emperor. Seven of Cups. The Hermit. Dari ini sudah terlihat untuk yang divine maskulin. Sekarang divine feminimnya. Ada Five of Wands. Ada Nine of Cups ya. Four of Pentacles. Knight of Wands. Ada Death yang feminimnya. Sekarang kita lihat untuk yang divine maskulin ya. Oke, divine maskulin dari Scorpio. Di sini ada the moon ya. The moon ini bisa digambarkan ada suatu kegelapan dalam suatu kesedihan yang Anda hadapi ya. Kenapa terjadi seperti ini? Apa yang menyebabkan seperti ini? Anda harus gali sendiri. Anda harus introspeksi diri. Penyebab dari hal-hal kegelapan yang Anda hadapi, dengan kesedihan yang Anda jalani, di sini Anda harus bisa menyadari sikap-sikap Anda sebelumnya dengan orang lama ataupun orang baru atau orang-orang yang Anda berdealing dengan siapapun ya, dengan zodiak manapun, seperti itu. Anda harus bisa menyadari sikap-sikap Anda selama ini terhadap orang lain. Apakah
ada sesuatu hal yang menyakiti dirinya sehingga membuat Anda terjebak pada kesedihan yang sangat dalam dan kegelapan dalam kehidupan Anda. Itu yang perlu Anda sadari ya. Itu yang jomblo di sini ya. Bahkan di sini ada the wheel of the year. Mungkin bisa saja di sini yang terjadi ada suatu perubahan dalam kehidupan Anda. Mungkin kehidupan Anda saat ini lebih menyedihkan dibandingkan kehidupan yang sebelumnya. Kehidupan sebelumnya Anda berada di atas, sekarang Anda berada di bawah. Kenapa? Namanya siklus perubahan dari sikap yang Anda lakukan terhadap seseorang atau hal-hal yang tidak entah disadari ataupun tidak bagi Anda. Di sini ada the emperor. Mungkin Anda melihat seseorang yang pernah menjadi pasangan Anda dan sekarang Anda tiba menjadi seorang yang jomblo, atau Anda melihat seseorang yang Anda sukai, Anda cintai. Di sini sudah memiliki pasangan baru dengan orang lain, orang baru yang lebih membahagiakan dirinya. Lepaskanlah ya semua hal itu. Jangan pernah mengusik semua hal-hal yang pernah terjadi dalam hubungan Anda sebelumnya. Jadilah diri Anda sendiri, jangan melihat orang lain yang lebih bahagia. Lebih baik nikmati apa yang Anda hadapi saat ini ya. Jangan pernah melihat kesuksesan orang lain karena caranya tidak sama itu ya. Kita saja tidak menentu seperti apa nantinya. Mungkin saja kita sekarang di titik yang lemah seperti itu, tetapi bisa saja nanti kita di titik yang kuat seperti itu ya. Dan sini ada Seven of Cups, di mana harapan-harapan yang mungkin keinginan Anda, ambisi Anda sekarang lagi tinggi-tingginya, lagi berambisi dengan seseorang, dengan keinginan-keinginan Anda selama ini ya. Nyatanya di sini harus Anda turunkan ambisinya itu ya, karena semua hal yang Anda inginkan itu nantinya kalau terlalu diharap-harap akan tidak terjadi gitu. Jadi jangan terlalu bermimpi yang tinggi-tinggi gitu, karena takut nanti sakit hati, kecewa gitu ya kan. Nah, terus di sini ada the hermit. Nah, the hermit dengan the moon di sini sama-sama introspeksi diri. Artinya Anda harus introspeksi diri ya. Anda harus introspeksi diri dari sikap, kelakuan yang pernah Anda lakukan terhadap orang lain, terhadap siapapun yang Anda temui ya, orang tua, dengan keluarga, dengan saudara, dengan famili yang lain atau sahabat, teman, siapapun itu. Di sini harus bisa menghargai mereka, harus bisa menerima konsekuensinya. Apa yang sudah Anda lakukan, inilah konsekuensinya. Kegelapan ini kegelapan semua ya, dua-duanya. Dan juga di sini ada tangis yang menyedihkan dan sikap yang dingin. Sikap Anda yang dingin tadinya cukup membuat Anda terjebak pada suatu kesedihan yang sangat mendalam seperti itu ya. Apa ya kira-kira? Ya itu karena kelakuan Anda, nggak tahu apa yang dilakukan Anda selama ini kepada seseorang. Hanya Anda yang tahu ya. Mungkin bagi Anda merasa tidak ada masalah apapun seperti itu. Tapi yang namanya sikap pasti tidak bisa dibohongi, karena semua ada gambarannya. Sudah Tuhan menyaksikan semua tingkah laku Anda. Dari itulah Tuhan memberikan suatu petikan-petikan kesadaran buat Anda seperti itu ya. Untuk feminim di sini yang jomblo ada Five of Wands. Feminim, kamu jangan terlalu banyak emosi. Anda jangan terlalu banyak egoisnya. Di sini sikap egois Anda terlalu berlebihan ya Scorpio ya, yang feminim di sini ya. Terlalu banyak berlebihan, terlalu mengagung-agungkan diri, terlalu membanggakan diri, merasa harus yang berkuasa seperti itu ya. Jangan bertindak seperti itu ya, karena itu adalah suatu hal yang kurang baik. Attitude-nya terlalu rendah gitu ya. Maaf ya, karena ini memang pada dasarnya seperti itu ya. Nah, jadi buat Scorpio lebih berhati-hatilah dalam bertindak atau menyikapi suatu masalah ya. Di sini ada Nine of Cups. Kalau memilih, jangan terlalu memilih yang ambisinya tinggi banget sama ya ternyata ya.
nggak maskulin, nggak feminim, sama-sama punya ambisi, punya keinginan yang tinggi, muluk-muluk pemikirannya ya. Jadi hal yang belum jadi keinginannya, belum jadi harapannya itu harus terpenuhi. Sikapnya Scorpio yang maskulin maupun feminim ini sama ternyata ya, sama-sama punya ambisi, dan itu ambisinya harus terpenuhi. Kalau tidak, dia nggak akan memilih siapapun. Itulah ya, ini nggak ke ambisinya nggak hanya mengenai pasangan, tapi mengenai apapun ya. Ambisinya memang tinggi sekali ya. Sikap ambisinya penuh dengan apa ya, pokoknya harus terpenuhi semuanya apa yang jadi keinginannya, seperti itu ya. Di sini ada Four of Pentacles yang artinya, nah kembali yang tadi ya, harapan, terlalu berharap, seperti itu, terlalu berharap pada sesuatu hal yang bukan menjadi miliknya. Kayak misalkan memilih pasangan yang harus kaya, pokoknya kalau nggak kaya aku nggak mau, pokoknya kalau nggak ganteng aku nggak mau, pokoknya kalau nggak berpangkat aku nggak mau, pokoknya yang harus ganteng, kaya, bisa memberikan aku apapun, seperti itu. Ini mengharuskan feminim untuk dapat, karena kalau tidak, ini pasti feminim nggak mau, karena nggak ada ya yang namanya pembacaan yang jujur seperti ini ya, nggak mungkin seperti itu ya. Pasti ada di dalam pikirannya si feminim maupun maskulin, ini pembacaan nggak bener deh, karena malu ketahuan sikapnya yang seperti ini gitu ya. Dan di sini bisa saja di sini maskulin maupun feminim ada yang tidak menyadari dengan sikapnya yang selama ini. Bisa saja mungkin tidak bisa dinilai oleh dirinya sendiri, tapi orang lain lah yang bisa menilai ya. Oke, selanjutnya di sini ada Knight of Wands. Pokoknya yang datang harus yang ganteng, tipe-tipenya casual, pokoknya tinggi, kayak kalau yang miskin nyingkir deh, pergi kayak gitu. Gak mau ya Scorpio di sini. Gak menghargai orang juga. Kalau ada yang maksa datang juga di sini, emosinya gak terkontrol ya. Si feminim ini suka berantem memang ya, orangnya suka berantem, nyari masalah sama orang lain, bukan hanya sama orang siapa, dia orangnya terlalu berani, mau sama suami, orang tua, sama teman, pokoknya hal-hal yang gak dikabulkan itu dia marah banget. Dia bener-bener orang yang congkak gitu ya. Congkak itu songong bahasa kasarnya ya. Songong itu kayak lebih ke bahasa kasarnya itu lebih kayak ke harus dikabulkan semua keinginannya. Kalau nggak dikabulkan dia pergi, kayak marah-marah sendiri, ngomel-ngomel sendiri, rusakin barang kayak gitu. Harus, ini memang sifatnya sifat yang keras kepala, seperti itu, lebih keras dari sikap yang aslinya. Jadi di sini untuk Scorpio feminin memang orangnya suka marah-marah, suka berantem, seperti itu, suka gak jelas emosinya gitu. Kadang pasangannya aja sampai bingung, ini kenapa sih sebenarnya kok kayak gini, gue nggak salah apa-apa kok tiba-tiba dia marah. Kayak pokoknya apa-apa yang tidak dikabulkan tiba-tiba marah, tiba-tiba ngeyel kayak gitu ya, tiba-tiba sedih, melo, seperti itu. Padahal di sini ada sesuatu keinginan yang pengen dikabulkan oleh pasangannya. Itu yang bikin dia kurang baik sikapnya, attitude-nya kurang menunjukkan etika baik, seperti itu ya. Oke, sekarang kita pembacaan mengenai orang masa lalu. Nah, ini hubungan dengan orang masa lalu atau memang yang sudah terputus, seperti itu ya. Di sini ada The Moon dengan Five of Wands. Kenapa Anda putus? Karena di sini ini buat yang feminim maupun maskulin sama-sama terbaca di sini ya. Tidak ada perbedaan. Nah, di sini The Moon ini bisa saja mungkin yang terjadi dalam hubungannya di masa lalu ada sesuatu hal yang bikin sedih, bikin gak bisa berbuat apa-apa, seperti itu. Sehingga di sini terlibat suatu pertengkaran terus-menerus, tidak pernah ada redanya gitu ya. Bahkan sampai pasangannya kayak bingung sendiri, ngerasa melo sendiri, ngerasa sedih gitu. Kenapa sih kok lu nggak pernah mau berubah dengan sikap lu yang suka marah-marah? Itulah pikiran pasangannya yang dulu ya. Bahkan di sini dia sampai udah
nenangi diri sendiri. Pokoknya sedih banget ya kisahnya ya, nggak pernah ada yang namanya tenang, nggak pernah ada yang namanya, pokoknya ya yang namanya Scorpio feminin maupun maskulin ini emang keras kepala orangnya, keras banget juga sikapnya ya, bahkan harus terlalu banyak menuntut, ambisi, dan terlalu sikapnya mau dipuji terus ya, tidak mau dilemahkan, tidak mau dihina-hina. Orang mana sih yang mau dihina-hina gitu loh, dianya aja, pasangannya aja sampai nggak pernah menghina, tetapi si Scorpio ini yang merasa menghinakan pasangan sehingga pasangannya sedih seperti itu. Itulah tindakan yang kurang baik ya, jangan ditiru ya buat zodiak yang lainnya ya. Dan di sini ada the Wheel of the Year dengan Nine of Cups. Bisa saja gambaran ini menggambarkan sikap yang berubah ya, berubah-ubah. Mungkin pada dasarnya entah Scorpio-nya yang berubah atau pasangannya yang berubah dulu ya sikapnya terhadap Scorpio feminin maupun maskulin. Di sini suka berubah-ubah, suka pokoknya keinginannya juga harus terpenuhi seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu hal yang sebenarnya kadang suka memendam juga ya Scorpio ya, kalau marah kadang suka mendem, kalau nggak dikabulkan itu kayak dikumpulin semua emosinya, nanti di rumah meledak semuanya. Nah itulah yang membuat sikapnya Scorpio di sini sudah berubah-ubah gitu ya, nggak mau apa ya, ibaratnya nggak pernah tenang gitu ya dengan si Scorpio feminin maupun maskulin ya. Dia menjauh juga ya kalau udah sikapnya kayak gini, kurang nyaman gitu ya hubungannya ya. Dan di sini ada The Emperor dengan Four of Pentacles yang artinya bisa saja di sini ada yang salah satunya mungkin divine maskulin maupun feminim di sini merasa kayak kenapa sih ada yang lebih bahagia dari gue gitu, diiriin, diplagiatin, diikutin. Memang sikapnya si Scorpio suka plagiatin, suka ngikutin, suka iriin orang-orang yang yang bisa menarik perhatiannya pasangannya gitu ya. Nah di sini dia berharap bisa mengikuti orang ini gitu loh. Nah semuanya apa-apa dilihat dari titik kepala sampai titik kaki, semua kegiatan-kegiatannya orang tersebut diikuti. Jadi harapannya bisa mengikuti dan menarik perhatiannya orang banyak untuk bisa mendapatkan ekspektasinya dia sendiri. Wow, ini kurang menarik juga ya. Sikap yang tidak beretika. Oke, selanjutnya di sini ada Seven of Cups dengan Knight of Wands. Bisa dibilang sama ya, sama-sama penuh ambisi yang dengan maskulin maupun feminim ini. Sebenarnya pasangannya di sini sudah tidak terlalu bermimpi yang tinggi ya. Dia datang, ya udah dia terima, dia bisa ngasih apapun sama pasangannya. Bahkan pasangannya egois, nggak menghargai si pasangannya ini yang dulu gitu ya, Scorpio maskulin maupun feminim ya. Di sini tidak pernah menghargai pasangannya yang sudah memberikan banyak perhatian, cinta atau lainnya ya. Bahkan di sini sikapnya ego banget, terlalu mau disanjung, maunya dihargai, tidak mau direndahkan ataupun dihina seperti itu ya. Ada The Hermit dengan Death. Sampai-sampai orang masa lalunya itu cari jalan keluar untuk bisa nggak berbuat apa-apa, sampai diem gitu ya, diem dengan sikapnya dia. Kalau dia marah, si feminim maupun maskulin di Scorpio ini kalau sudah marah si pasangannya diem gitu ya, nggak berbuat apa-apa, sampai akhirnya sekarang sudah menemukan jalan lain ya, dan lepas dari hubungan ini. Karena apa? Karena sudah toksik bagi dia gitu, dia nggak mau terjebak pada hubungan yang toksik seperti itu ya. Dan kali ini pembacanya untuk Scorpio yang berpasangan ya, berpasangannya saat ini. Kita lihat untuk yang maskulin bersama pasangannya seperti apa si maskulin ini. Oke, ada
Page of Swords. Ini bentuk dari kartunya pasangannya ya. Ada Two of Pentacles. Ada Knight of Pentacles. Seven of Pentacles. The Empress. Ini yang maskulin. Yang feminim bersama pasangannya gimana kira-kira? Ada The High Priestess. Lalu apa lagi? Ada Six of Swords dengan The Shadow Side. Lalu apa lagi ya? Knight of Cups. Eight of Wands. Nah, di sini yang sudah terlihat ada maskulin dengan feminim bersama pasangannya masing-masing. Ya, di sini maskulin saya bacakan yang bersama pasangannya saat ini ada The Moon dengan Page of Swords. Maskulin sedang sedih karena sikap pasangannya ya. Padahal di sini pasangannya sudah berjuang mati-matian untuk hubungan yang baik ya. Padahal apa yang dilakukannya ini sudah benar-benar dia lakukan demi kebahagiaan pasangannya, tapi nyatanya dipermainkan. Ada suatu permainan yang sudah dilakukan oleh si pasangannya ini. Entah apa, kita lihat untuk kartu selanjutnya. Ada The Wheel of the Year dengan Two of Pentacles. Sikap dari pasangan maskulin Scorpio dengan pasangannya sebenarnya Scorpio maskulin di sini berubah karena pasangannya terlalu membanding-bandingkan dengan orang lain, orang masa lalunya. Jadi di sini terlihat kurang nyaman ya bagi pasangannya ya, sehingga sikap yang berubahnya ini berubah drastis ya si Scorpio maskulin ini, dan pasangannya pun membandingkan bahwa dia tahu ya ada sebuah perbedaan dalam kehidupannya, tapi di sini dia tidak yang seperti memaksa seperti itu. Oke lah, kalau kamu mau sama dia silakan aja gitu. Dia kayak membanding-bandingkan antara Anda dengan orang masa lalunya. Di sini ada The Emperor dengan Knight of Pentacles. Nah, benar saja si maskulin Scorpio di sini melihat pasangannya atau mungkin mantannya ya sudah bahagia dengan orang barunya, dengan kehidupan barunya gitu ya. Tetapi si pasangannya di sini berharap bisa bahagia juga seperti apa yang dihadapi oleh mantannya gitu ya, atau hal-hal yang dia lihat itu bisa menarik perhatiannya lagi gitu. Itu yang diharapkan oleh dia saat ini. Dan ada Seven of Cups dengan Seven of Pentacles. Mimpi dari si maskulin di sini menginginkan ada sebuah harapan yang besar ya, yang bisa dia gapai, tetapi ternyata pasangannya nggak punya apa-apa gitu ya kan. Pasangannya nggak punya materi apapun, jadi nggak bisa memberikan impiannya dia gitu, nggak bisa memberikan apapun keinginannya dia.
di sini juga terlihat dia sangat sedih gitu ya, sangat sedih dengan sikapnya si maskulin kepada pasangannya ini, tidak memberikan apapun. Karena di sini mimpinya itu terlalu tinggi banget sehingga agak miris gitu ya kalau dengerinnya ya. Ya pengen yang muluk-muluk gitu ya. Dan di sini ada The Hermit dengan The Empress. Tapi di sini yang saya lihat memang maskulin Scorpio ini orangnya pelit banget ya. Untuk mengeluarkan pundi-pundi keuangan saja kayak masih mikir gitu. Merasa padahal dia punya kekayaan apapun, mapan hidupnya ya. Tapi di sini dia kayak berat hati untuk mengeluarkan semua itu demi bisa mendapatkan keuntungan dirinya sendiri. Nah, untuk kali ini ada The Hermit dengan The Empress. The Hermit di sini bisa digambarkan ya Scorpio yang maskulin di sini kayak mencari cara untuk bisa mendapatkan suatu keinginannya tadi ya, mimpi-mimpi besarnya seperti itu dalam hubungannya bersama si pasangannya ini, dan sampai pasangannya juga mikir gimana caranya ya untuk bisa dapetin hal-hal yang jadi keinginan kita berdua kayak gitu. Apa ya yang bisa kita tampung seperti itu, kayak nggak menemukan titik temunya ya, kayak buntu gitu ya jalannya. Nah itulah yang si maskulin. Sekarang yang feminim. Scorpio feminim sini kayak marah-marah nggak jelas ya, nggak ketemu titik alurnya, tiba-tiba marah. Apa yang masalahnya orang lain ikut campur marah, masalah gosip-gosip di luar marah. Dan di sini pasangannya ya, pasangan dari feminim Scorpio merasa kayak membanding-bandingkan sikapnya. Kayak sikapnya si Scorpio yang feminim ini ada sikap bipolarnya seperti itu ya, bermuka dua. Ada sikap yang tiba-tiba marah kalau di depan orang baik, tetapi di belakang orang suka ngomongin orang seperti itu. Emang ada titik seperti itu ya. Dan bipolar itu penyakit juga ya. Nah di sini apa ya, pasangannya di sini kayak membanding-bandingkan antara sikapnya dia dengan orang lain atau dengan pasangan lain yang dia lihat ya. Di sini dia lebih menyukai orang yang baik dibandingkan pasangannya ini. Karena apa? Karena sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit nggak jelas hubungannya, sedikit-sedikit bentrok, sedikit-sedikit kemauannya harus dituruti. Itu membuat pasangannya males untuk nanggepin si feminim Scorpio kayak gitu. Terlalu manja, terlalu kekanak-kanakan gitu ya sikapnya ya. Dan di sini ada Nine of Cups dengan Six of Swords. Ya benar saja, di sini marah-marahnya karena pilihannya nggak dituruti gitu ya. Pilihannya nggak dituruti, keinginannya nggak dipenuhi gitu ya. Sehingga di sini pasangannya lebih memilih pergi dari hubungannya ini karena sikapnya udah malu gitu ya, ibaratnya udah malu punya pasangan ya, tiba-tiba marah, tiba-tiba harus terwujud semuanya keinginannya. Dia itu kayak males gitu ya untuk nanggepin pasangannya yang feminim ini gitu loh. Kayak nggak deh, gue mending cari orang lain deh, malu-maluin gitu loh. Dan di sini ada Four of Pentacles dengan The Shadow Side. Di sini si Scorpio pernah mengancam pasangannya ya, sehingga membuat pasangannya takut. Ancamannya itu benar-benar yang ketus banget ya. Ancamannya yang ketus banget sehingga pasangannya takut. Sampai-sampai pasangannya itu nggak berkutik apapun gitu ya, takut kepada si dianya. Karena di sini sikapnya yang terlalu kekanak-kanakan si Scorpio feminim, selalu ngadu ke tantenya, ke omnya, ke
papanya, mamanya, seperti itu. Pokoknya ngadunya itu kayak anak kecil gitu loh, walaupun dia sudah pernah menikah ya di sini ya. Nah ini masih ngadu kayak anak kecil banget, tingkahnya itu masih kekanak-kanakan, pemikirannya masih kekanak-kanakan. Dan di sini dia takut sekali pasangannya ya, takut karena nantinya ada sesuatu hal yang nggak baik yang dia lakukan, seperti itu. Itu yang membuat dia berpikir ulang mengenai masalah yang terjadi ini. Dan di sini ada Knight of Wands dengan Knight of Cup, yang artinya si Scorpio feminim di sini mengharapkan ada orang baru datang. Bisa saja di sini Scorpio feminim mengharapkan uang dari dianya. Jangan harap lo dapetin uang dari gue kayak gitu. Lo cari uang di sana, utang lo gak akan gue bayar, seperti itu. Kayak ngancamnya kayak ketus banget pokoknya ya. Bahkan di sini ada orang baru yang datang dalam hubungannya dengan pasangannya yang saat ini ya, Scorpio. Dan di sini juga si pasangannya berharap Scorpio memilih gitu ya. Scorpio feminim memilih mana yang akan dia pilih. Kalau memang dia pilih seseorang yang dianggapnya lebih mapan daripada dia lebih memilih pergi dari rasa sakitnya ya. Di sini dia memilih pergi dengan rasa sakitnya, walaupun nggak sesuai dengan harapannya. Dia terima semua itu daripada dia harus takut dengan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupannya Scorpio feminim kayak gitu. Karena Scorpio feminim ini sudah banyak masalah gitu ya. Banyak sekali masalahnya, masalah hukum ada, masalah tindakannya yang terlalu berlebihan ada, udah termasuk penyakit seperti itu ya. Ibaratnya udah bipolar, seperti itu sikapnya. Karena di sini tindakannya sudah terlalu keterlaluan seperti itu. Nah, di sini ada sebuah Five of Wands dengan Death. Emosi yang tidak stabil, bahkan meledak-ledak tanpa aba-aba, tanpa hitungan. Setiap ada orang yang dia irikan, emosi. Dia dengar berita-beritanya, emosi, ikut campur. Memang orangnya Scorpio feminim ini suka ikut campur ya, suka kepoin orang yang bukan urusannya dia, seperti itu. Suka apa ya, pokoknya tindakan yang terlalu kanak-kanakan. Apa-apa aibnya orang disebar, seperti itu. Padahal itu privasinya orang lain. Ini sudah bentuk masalah yang cukup serius ya. Nah, di sini pasangannya kayak lebih berharap kepada orang baru ya, dibandingkan kepada pasangan Scorpio feminim. Sehingga di sini ketika dia sudah pergi, pasangannya sudah pergi, dan si Scorpio feminim lebih memilih orang baru. Di sini dia malah bersyukur banget bisa lepas dari dari si Scorpio feminim gitu ya. Karena di sini sampai dia kayak marah banget ketika tahu Scorpio feminim ini marah-marah banget ketika tahu pasangannya lebih memilih orang lamanya atau orang barunya. Di sini yang membuat dia meledak gitu ya. Rasa kayak lo kok gitu banget sih, lo kok malah bilangnya lo nggak mau pilih dia, tapi nyatanya lo pilih dia juga kayak gitu. Kenapa sih lo gitu? Pokoknya marah-marah banget, nggak jelas gitu ya. Kita lihat energi dari oracle-nya, apa yang sudah pernah terjadi dalam hubungan ini, apakah bisa dilanjutkan atau hal-hal lainnya yang terjadi dalam kehidupannya si Scorpio maskulin maupun feminim dalam hubungan apapun ya. Ada release your ex, ketahuan. Ada let your friend help you. Ada passion. Ini ada release your ex.
Mungkin bisa saja Scorpio maskulin maupun feminim di sini ada yang kembali dengan orang masa lalu, atau mungkin pasangannya ada yang kembali dengan orang masa lalu, seperti itu ya. Atau mungkin memang hubungan dengan masa lalu lebih nyaman dibandingkan pasangannya yang saat ini, seperti itu ya. Ada yang gelisah karena orang masa lalu juga bisa. Dan di sini let your friend help you. Dia bisa saja meminta bantuan melalui teman-teman, mungkin Scorpio feminim maupun maskulin meminta bantuan oleh teman-temannya untuk bisa kembali bersama pasangan lamanya atau orang barunya ya. Sini karena ada hubungan masa lalu yang didekatinya saat ini ya, ingin kembali dengan masa lalunya. Ada passion di sini hubungan yang bergairah. Kalau Scorpio feminim kan hubungannya tidak bergairah ya, selalu cekcok, konflik seperti itu. Dan di sini mungkin lebih bergairah dengan pasangan yang masa lalunya, seperti itu ya. Karena kalau yang pasangan yang sekarang itu banyakkan cekcok, egoisnya, keluar sifat kerasnya si Scorpio feminim maupun maskulin. Ya nggak tahu ya, kembali lagi ke orang masa lalunya, apakah mau menerima kembali dengan orang masa lalunya atau orang baru, seperti itu. Tapi pastinya di sini saya rasa tidak mau kembali dengan orang masa lalunya, di sini yang ada energinya. Oke? Itu aja dulu. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk bisa menyaksikan readingan terbaru dari kami. Dan sampai jumpa di readingan selanjutnya. Terima kasih buat yang sudah like, comment, and share, dan yang sudah subscribe. Semoga ini bisa bermanfaat buat Anda semua, dan hal apapun yang terjadi, jadikanlah semua pembelajaran untuk kedepannya yang lebih baik. Oke? Terima kasih banyak. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.